Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Pak C di sini di channel Cemat Club. Nah, pada rangkaian video kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, pada video kali ini kita secara khusus belajar tentang manfaat dan tokoh dalam pola bilangan. Nah, sebelum kita belajar mengenai pola bilangan, kita harus tahu dulu manfaat pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa sih? Buat apa kita belajar pola bilangan? Apakah penting bagi kita? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian harus memperhatikan video ini dengan baik ya. Manfaat pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sangat banyak. Tapi pada video ini hanya kita bahas dua saja ya. Oke, sekarang langsung saja simak manfaat pertama dari pola bilangan. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Apa yang ada dalam pikiran kalian tentang gambar tersebut? Dilihat sekilas, gambar tersebut merupakan foto pada daerah depan rumah pada sebuah kompleks perumahan. Nah, kira-kira apa ya hubungannya gambar tersebut dengan pola bilangan? Coba perhatikan lingkaran merah pada gambar tersebut. Ternyata lingkaran merah ini menandai nomor rumah pada perumahan tersebut. Jadi, manfaat pola bilangan pada gambar tersebut adalah penomoran rumah pada suatu kompleks perumahan umumnya memiliki suatu pola bilangan. Nah, ini dia salah satu manfaat dari pola bilangan adalah pada penomoran rumah pada suatu kompleks perumahan. Ini adalah manfaat pertama ya dari materi pola bilangan. Kemudian manfaat yang kedua bisa kalian lihat gambar berikutnya, yaitu gambar uang receh ya dan sebuah toples yang biasanya digunakan sebagai celengan. Kegiatan menabung dalam jangka waktu tertentu secara rutin dengan nominal yang tetap. Ini juga merupakan manfaat dari pola bilangan. Misalnya kita menabung dalam jangka waktu tertentu dengan rutin dan nominal yang tetap, kita dapat mengetahui dan mengira-ngira jumlah tabungan kita dalam 1 tahun ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan dan seterusnya. Itu merupakan manfaat kedua dari pola bilangan. Oke, kita lanjut lagi, kita perinci manfaat 1 dan 2 pada video berikutnya. Oke, manfaat yang pertama kalian dapat lihat ilustrasi yang ditampilkan pada video ini. Angga dan Anton akan pergi ke rumah Doni untuk belajar bersama. Angga dan Anton sama-sama baru pertama kali ke rumah Doni. Masing-masing dari mereka mengendarai sepeda motor dan berangkat pada waktu yang bersamaan. Rumah Doni terletak di kompleks perumahan Indahsari nomor 17. Angga secara langsung dapat menemukan rumah Doni tanpa kebingungan, sementara Anton agak kebingungan dalam mencari rumah Doni. Kira-kira apa yang membuat Angga tidak kebingungan dalam mencari rumah Doni? Perhatikan ilustrasi berikut. Ada Angga dan Anton yang akan ke rumah Doni dengan menaiki sepeda motor dan berangkat dalam waktu yang bersamaan. Ini kompleks perumahan Indahsari, tempat Doni tinggal, dan menurut ilustrasi di atas, rumah Doni itu terletak di perumahan Indahsari nomor 17. Berarti ini adalah rumah Doni. Kemudian Angga berangkat dari rumah menuju ke rumah Doni dan sudah sampai di kompleks perumahan Indahsari. Kemudian Angga berpikir, rumah Doni nomor 17, maka Angga melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Doni. Kemudian Anton dari rumah menuju ke rumah Doni sampai di kompleks perumahan Indahsari, kemudian dia bertanya-tanya, rumah Doni di sebelah mana ya? Setelah itu, Anton melanjutkan perjalanan secara perlahan-lahan dan akhirnya sampai di rumah Doni. Angga sampai ke rumah Doni dalam waktu 1 jam. Sementara Anton sedikit kebingungan dan sampai ke rumah Doni dalam waktu 3 jam. Kira-kira apa yang membuat Angga tidak kebingungan dalam mencari rumah Doni? Kalian bisa jawab pertanyaan ini pada pertemuan berikutnya. Kemudian kita perhatikan lagi untuk manfaat yang kedua. Perhatikan ilustrasi berikut.
Hasan menabung di celengan rutin setiap hari sebesar Rp500. Ini celengannya berbentuk ayam. Kemudian Hasan menabung Rp500, masuk ke celengan, Rp500 lagi, Rp500 lagi, Rp500 lagi, Rp500 lagi, dan Rp500 lagi. Nah, berapa jumlah uang Hasan dalam celengan setelah 1 bulan atau 30 hari? Nanti kalian setelah mempelajari pola bilangan, kalian dapat menentukan uang Hasan setelah 1 bulan atau 30 hari. Rajinlah menabung, ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Kita lanjut ke tokoh pola bilangan. Tokoh matematika pada pertemuan kali ini adalah Leonardo da Pisa, yang hidup pada tahun 1175 sampai 1250 Masehi. Deret Fibonacci ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Italia yang bernama Leonardo da Pisa, yang hidup pada tahun 1175 sampai dengan 1250 Masehi. Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano, lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci, adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Leonardo berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Bapak dari Leonardo, William, mempunyai nama panggilan Bonacci, yang artinya bersifat baik atau sederhana. Setelah meninggal, Leonardo sering disebut dengan nama Fibonacci, yaitu dari kata Filius Bonacci, atau anak dari Bonacci. William memimpin sebuah pos perdagangan dan perwakilan dagang untuk Pisa di Bulgia, Afrika Utara. Sebagai anak muda, Leonardo berkelana ke sana untuk menolong ayahnya. Di sanalah Leonardo belajar tentang sistem bilangan Arab. Melihat sistem bilangan Arab lebih sederhana dan efisien dibandingkan bilangan Romawi, Fibonacci kemudian berkelana ke penjuru daerah Mediterania untuk belajar kepada matematikawan Arab yang terkenal pada masa itu. Leonardo baru pulang kembali sekitar tahun 1200-an. Pada tahun 1202, di usia 27 tahun, ia menuliskan ilmu yang telah dipelajari dalam buku Liber Abaci atau buku perhitungan. Buku ini menunjukkan kepraktisan sistem bilangan Arab dengan cara menerapkannya ke dalam pembukuan dagang, konversi berbagai ukuran dan berat, perhitungan bunga, pertukaran uang, dan berbagai aplikasi lainnya. Buku ini disambut baik oleh kaum terpelajar Eropa dan menghasilkan dampak yang penting kepada pemikiran Eropa. Meski penggunaannya baru menyebar luas setelah ditemukannya percetakan sekitar 3 abad berikutnya. Deret Fibonacci adalah suatu deret matematika yang mana angka berikutnya merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Ini merupakan deret Fibonacci tersebut. Dimulai dari angka 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Selain deret Fibonacci, Leonardo da Pisa juga menemukan golden ratio atau rasio emas yang nilainya 1,618. Rasio emas ini diperoleh dari 233 dibagi dengan 144 yang hasilnya 1,618. Bisa juga dihasilkan dari 377 dibagi dengan 233 yang hasilnya juga sama 1,618. Bisa juga diperoleh dari 610 dibagi dengan 377 yang hasilnya 1,618 dan seterusnya. Coba perhatikan gambar kerangka manusia berikut. Perbandingan jarak antara ujung jari dan siku dengan jarak antara pergelangan tangan dan siku, hasilnya itu 1,618. Kemudian rasio emas juga dapat diperoleh dari perbandingan jarak antara pusar dan bagian atas kepala dengan jarak antara garis bahu dan bagian atas kepala, yang hasilnya juga sama 1,618. Kemudian rasio emas juga dapat diperoleh dari perbandingan jarak antara pusar dan lutut dengan jarak antara lutut dan ujung kaki,
yang hasilnya juga sama 1,618. Mari mencontoh sikap Leonardo yang giat untuk mempelajari tentang ilmu hitung sistem bilangan Arab, hingga jauh meninggalkan tempat tinggalnya. Leonardo dikenal banyak orang hingga sekarang karena dia bisa memberikan manfaat kepada orang banyak yang masih kita rasakan hingga saat ini. Jadi kalian bisa menyontoh sikap dari Leonardo tersebut. Dia mau pergi jauh untuk mempelajari ilmu yang belum dia ketahui, kemudian dia juga memberikan manfaat kepada kita semua karena ilmunya masih kita rasakan pada saat ini. Mungkin sekian untuk video kali ini. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu untuk belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel GenMath Club, serta klik lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari GenMath Club. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.